Halo teman-teman pendengar Formantalk, selamat datang di Formantalk Podcast, tempat kita ngobrol santai dan juga mengulik seputar manajemen hutan. Bareng gue Nabil, di episode kali ini kita akan membahas hal menarik dan juga insightful bertemakan keilmuan. Sebelum memulai podcastnya, jangan lupa kasih dukungan buat FMC Fakultas IPB dengan follow akun-akun berikut. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hal yang penting dan juga menarik. Salah satu bidang keilmuan yang ada di kehutanan yaitu perhutanan sosial. Kali ini gue gak bakal sendirian karena akan ada Akang dari manajemen hutan 60 yang akan membersamai saya dan membagikan ilmu dan juga pengalamannya terkait perhutanan sosial. Langsung saja kita panggilkan Kang Winara manajemen hutan 60 untuk membersamai kita pada obrolan hari ini. Boleh duduk dulu kan? Kayak mungkin sebelum kita masuk nih ke obrolan inti gitu, apa baiknya kita memperkenalkan diri gitu Bang, biar teman-teman Formantalk bisa lebih mengenal gitu. Siapa sih sebenarnya sosok Kang Winara ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Indonesia telah mengundang kami dari Divisi Scientific Development untuk bisa berbagi dan juga sharing kepada kawan-kawan di luar sana. Perkenalkan, nama gue Ismail Sukma Dinar Winara, merupakan mahasiswa dari Departemen Manajemen Hutan Angkatan 65. Oke, tadi perkenalan udah juga dong ya rasanya kalau kita nggak kabar-kabaran. Jadi boleh dari gue dulu ya. Oke. Untuk kabar hari ini yang baik. Terus untuk kesibukan yang sedang dijalani sebenarnya nggak ada kesibukan khusus gitu, cuman sedang mempersiapkan lagi gitu untuk kuliah di Senin depan. Kalau misalnya dari saya sendiri kan alhamdulillah kabar sangat baik, dan juga untuk kesibukan mungkin akhir-akhir ini sedang bergelut di bidang riset PKMCS, alhamdulillah akan mencapai tahap akhir. Lalu yang kedua di organisasi akan menuntaskan tanggung jawab dari organisasi sendiri, dan terakhir seperti Kang Nabil mempersiapkan untuk nanti semester selanjutnya. Oke. Sibuk banget ya kadang-kadang. Enggak dulu deh. Terlalu. Oke. Tapi ternyata gitu kalau misalnya manajemen ini nggak pernah sepi gitu untuk aktivitas. Lumayan sih. Lumayan kalau FM-nya ini. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya ke obrolan inti kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang perhutanan sosial. Nah, ngomong-ngomong tentang perhutanan sosial nih Kang, kita mulai dari hal mendasar dulu nih Kang. Sebenarnya apa sih Kang tujuan utama dan juga konsep dari perhutanan sosial itu? Terlebih lagi kita sebenarnya sering dengar gak sih Kang di kelas maupun kalau kita scroll sosmed terkait perhutanan sosial itu. Nah, boleh kasih tahu nih Kang, kalau dasar dari perhutanan sosial dalam konteks pengelolaan hutan Indonesia itu kayak gimana sih Kang sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Kang Nabil atas pertanyaannya. Mungkin berbicara tentang perhutanan sosial atau social forestry, sebenarnya ini adalah sebuah paradigma nih, pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat ini sebagai subjek utama, bukan sebagai objek pembangunan. Seringkali kita lihat bahwasanya pemerintah, akademisi, dan juga swasta itu menempatkan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, objek riset. Tetapi perhutanan sosial ini berbeda. Dia memberikan akses legal kepada masyarakat supaya masyarakat bisa benar-benar menjadi pelaku, menjadi pengelola, menjadi pembisnis yang benar-benar bisa membantu pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Kemudian secara konseptual, sebenarnya perhutanan sosial ini dia telah diatur dalam Permen LHK nomor 83 tahun 2016 kalau saya tidak salah, yang kemudian diperbarui pada Permen LHK nomor 9 tahun 2021. Nah, dalam permen ini dia mendefinisikan bahwasanya perhutanan sosial adalah sebuah sistem pengelolaan yang ditempatkan di kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang kemudian dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dan kita ketahui lah ada 5 skema teman-teman untuk perhutanan sosial ini. Yang pertama itu ada hutan desa untuk desa yang ada di dalam kawasan hutan. Yang kedua ada hutan kemasyarakatan untuk kelompok masyarakat. Yang ketiga itu ada hutan kemitraan untuk kolaborasi dengan pemegang izin. Yang keempat itu ada hutan adat untuk kelompok masyarakat hukum adat. Dan yang terakhir itu ada hutan kemitraan. Terus itu belum? Udah. Kemitraan, hutan adat, hutan kemasyarakatan sudah. Hutan desa sudah ya? Belum. Hutan desa.
Dan kemudian setahu saya pemerintah juga pada tahun ini tuh dalam periode ini tuh menetapkan target sebesar 12,7 hektar untuk diberikan akses kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu tentang perhutanan sosial ini. Oh, menarik ya, dari dua kata perhutanan sosial ternyata bisa sebanyak itu gitu isinya. Ternyata nggak cuma fokus di hutan, tapi ada unsur manusianya juga nih di Betul. perhutanan sosial. Mungkin aku boleh mengkonfirmasi nih Kang, berarti perhutanan sosial itu udah mencakup aspek ekologis, ekonomi, dan juga sosial nih Kang? Betul sekali Kang Mandil. Jadi memang kalau misalkan kita sering dengar ya sebagai bahasa manajemen hutan, itu ada yang namanya prinsip Sustainable Forest Management (SFM), yang mana prinsip ini itu benar-benar berlandaskan atau bersandar pada 3 prinsip keberlanjutan, tiga pilar keberlanjutan yang tadi akan Mandil sebutkan. Itu ada prinsip ekologi bahwasanya memang perhutanan sosial ini harus benar-benar menekankan fungsi ekologisnya seperti konservasi keanekaragaman hayati, terus perlindungan das dalam aliran sungai, pengaturan tata air, dan juga penyerapan karbon. Ekonominya juga ini benar-benar memberikan nilai tambah kepada masyarakat untuk bisa melalui pemanfaatan hasil hutan kayu ataupun HBK yang seperti kita ketahui lah, kalau di hutan itu ada madu, rotan, terus getah pinus, produk-produk agroforestry dan juga yang lainnya. Lalu terakhir dari sisi aspek sosialnya, ya tentu ini memberikan kepastian hukum lah kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan kegiatan di hutan, terus mengurangi konflik teritorial, sudah jelas kan. Terus yang terakhir juga ini benar-benar memberikan modal kepada masyarakat supaya memberikan akses keadilan untuk bisa mengelola sumber daya hutan. Nah Kang, kalau tadi kita udah bahas secara konsep teoritikal lah gitu. Nah, gimana kalau kita sekarang bahas ke teknis lapangan aja, kira gimana sih Kang? Atau Kang punya pengalaman sendiri gitu langsung di lapangan terkait perhutanan sosial? Oke Kang Nabil, ini sangat menarik ya menurut saya, karena memang mungkin secara kebijakan Sustainable Forest ini sudah sangat-sangat benar-benar progresif ya. Namun tadi benar kata Kang Nabil, ketika di lapangan kita belum tentu implementasinya sebaik itu. Saya mungkin bisa mulai dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat ketika saya waktu itu turun lapang ke KTH Pabangguan yang ada di area Lilian di sana, dan juga di KTH Palasari Jaya yang ada di Bogor Timur. Nah dari dua KTH ini saya mempelajari bahwa yang pertama tantangan yang dihadapi itu adanya gap antara penetapan lahan sama pemanfaatan aktif. Tadi yang saya sebutkan bahwa target 12,7 hektar tadi di per tahun 2024 kemarin itu baru sebesar 6-7 hektar yang ditetapkan areal sebagai areal yang ada SK-nya. Namun ternyata di situ ada gap dari mulai penetapan lahan perhutanan sosial yang sudah di-SK-kan sehingga menjadi pemanfaatan yang aktif. Di tengah-tengah ini itu ada gap. Apa gapnya? Itu harus dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Terus harus dilakukan dulu pembangunan kapasitas kelompok masyarakatnya. Dan juga yang ketiga itu harus ada penetapan tata lahannya dulu. Seperti itu. Lalu yang kedua tentu yang dikenakan adalah akses permodalan. Petani itu sangat sulit untuk mendapatkan modal, terutama tadi karena kurangnya kapasitas dari petani tersebut, sehingga investor atau pemilik modal itu sangat kurang percaya untuk memberikan modalnya kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menurut saya itu kurangnya akses terhadap pelatihan-pelatihan. Seperti IKES ketika di Palasari kemarin, dalam satu kecamatan itu dia hanya memiliki satu penyuluh kehutanan. Padahal di saat di satu kecamatan itu banyak sekali KTH yang lulus itu. Dan itu tidak benar-benar memprovide bagaimana sebenarnya petani ini bisa memiliki keilmuan dari mulai teknik kulturnya, pemasarannya, dan lainnya itu benar-benar bisa dikelola. Dan ini menjadi tantangan. Cuman di sisi lain juga ada success story-nya, story yang sukses gitu teman-teman. Bahwasanya ketika kemarin saya ke Palasari Jaya, itu mereka memiliki KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial itu di bidang ekowisata, yang mana memang ini sudah bentuk keberhasilan walaupun akses infrastruktur yang jelek, tapi mereka bisa benar-benar menggait masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Seperti itu sih. Ternyata implementasi di lapangan itu nggak semudah apa yang dibicarakan teori ya Kak? Betul sekali. Tadi masih ada terkait masalah legalitas, modal, dan juga fasilitasi pelatihan gitu. Nah, tapi justru di situ loh teman-teman, di situ poin pentingnya kita sebagai mahasiswa, kita bisa mengimplementasikan ilmu kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tadi udah disinggung sedikit nih Kak, kalau misalnya dari masalah tersebut, mahasiswa sebenarnya bisa masuk gitu sebagai solusi di sana. Kalau menurut kamu dari sendiri, sebenarnya seberapa penting sih peran mahasiswa, khususnya mahasiswa kehutanan, untuk memahami dan juga mendalami si perhutanan sosial itu sendiri? Oke, saya paham dulu. Menurut saya peran mahasiswa di sini sangat penting sekali. Pertama kan kita mahasiswa generasi muda sebagai agent of change, yang mana kita juga sebagai bridge atau jembatan untuk
para pemerintah, akademisi, swasta, ketika kita implementasi di lapangan. Menurut saya peran mahasiswa ada dua peran yang penting di sini. Yang pertama, kita sebagai pembina, sebagaimana kita di mahasiswa sudah dibekali dengan teori-teori di kelas, dengan ilmu-ilmu lapangan, dengan adanya praktikum, kita harus sudah paham terkait dengan bagaimana nantinya kita implementasi di lapangan. Medianya seperti apa? Contoh kalau senior kita kemarin di KKN tematik, dia ada sebuah konsep untuk bisa mendampingi masyarakat supaya lahannya itu bisa diistilahkan sebagai lahan perhutanan sosial. Nah, selain itu juga ada volunteer kemarin, contoh ketika ada program dari social environment yang kolaborasi dengan NES, gitu ya, ada penanaman, kita juga memberikan bibit atau pupuk kepada masyarakat, gitu, kita memberikan akses kepada mereka. Selain itu juga masih banyak hal seperti kita menggait dari CSR dan swasta, gitu, dan juga banyak lainnya, itu sebagai pembina. Lalu yang kedua, kita sebagai pelaku daripada perhutanan sosial itu sendiri, gitu kan. Bahwasanya tadi dari 5 skema itu menurut saya itu ada satu skema yang kita mahasiswa itu bisa masuk dan juga bisa mengelola lahan perhutanan sosial, yaitu yang skema hutan kemasyarakatan atau KKM. Itu kita bisa masuk dalam artian kita membentuk dulu kelompok tani hutan atau kita bergabung kepada kelompok tani yang sudah terbentuk untuk kita bisa juga mendapatkan akses legal. Tentu dong dengan kita udah dibekali dengan ilmunya, ilmu lapangannya, tentu kita akan bisa mengelola hutan secara lestari. Dan tentu ini adalah peran mahasiswa yang perlu kita tekankan. Kita punya tanggung jawab lebih dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Dengan keilmuan kehutan yang kita miliki, ini justru harus menjadi power kita untuk bisa bermanfaat buat masyarakat di luar sana. Seperti itu. Soalnya kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Siapa lagi ya? Cuma kita mahasiswa yang benar-benar bisa memberikan pembinaan dan juga bermanfaat buat masyarakat di luar sana. Terakhir nih Kang, kalau misalnya ditanya gitu terkait harapan apa sih dari Kang Minara terkait pelaksanaan dari program perhutanan sosial di Indonesia? Oke, baik, mungkin sangat berat ya ketika berbicara harapan karena kita selalu ditampar dengan realita-realita yang ada. Dari mulai target 12,7 juta hektar tadi, menurut saya itu realistis dan harapannya itu benar-benar bisa terlaksana dan juga bisa diberikan hak-hak tersebut kepada masyarakat di luar sana. Ya, terutama kita mungkin sebagai penerus dari masyarakat di generasi sekarang. Yang kedua, justru saya pengen melihat bahwasanya konservasi keanekaragaman hayati, manfaatan dari segi ekonomi dan juga sosialnya itu benar-benar dapat diintegrasikan dengan baik, supaya tadi hutan ini bisa benar-benar dilestarikan. Karena kita melihat bahwasanya di luar sana banyak sekali korporasi-korporasi besar yang mengeksploitasi hutan, melanggar aturan, gitu kan. Tentu program sosial hadir untuk bisa melawan itu semua. Kita melibatkan masyarakat dari hukum adat, semua elemen masyarakat dari mulai pemerintah, media, swasta, akademisi, dan juga kita mahasiswa untuk bisa benar-benar terlibat langsung untuk bisa menjaga hutan ini supaya bukan hanya kita yang merasakan itu, supaya juga bisa oleh generasi-generasi mendatang. Bukan hanya kita pun generasi muda memiliki kekhawatiran, tapi mungkin generasi sebelum kita itu lebih banyak kekhawatiran yang berbeda sendiri. Dan harapannya tentu dengan adanya program perhutanan sosial ini, saya harap ini bisa benar-benar memprovide masyarakat untuk bisa mensejahterakan mereka, mensejahterakan kita, dan juga peruntukannya memang perhutanan sosial ini untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat di Indonesia. Semoga harapan yang disampaikan bisa jadi renungan buat teman-teman pemantau dan juga semoga bisa terwujud ya Kang. Amin. Karena sebenarnya perhutanan sosial ini punya potensi besar banget buat Indonesia, karena bisa membangun kemandirian masyarakat tanpa merusak hutan secara langsung. Betul sekali. Oke teman-teman pendengar Pemantau, gak kerasa ya obrolan seru kita hari ini tentang perhutanan sosial sudah berada di penghujung durasi. Terima kasih banyak kepada Kang Minara yang sudah menyampaikan pengalaman dan juga wawasan terkait topik ini. Jangan lupa subscribe YouTube FMSC Fakultas Kehutanan IPB biar gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.